Maidop dan Juno kembali di Kompas Siang. Saudara, Senin pagi hingga siang ini kondisi di stasiun MRT Jakarta terlihat lengang. Walaupun di jam sibuk sekalipun tidak terlihat antrian penumpang yang hendak masuk ke area stasiun. Sejak beroperasi normal pada 5 Juni, PT MRT Jakarta telah melayani 12.000 lebih penumpang. PT MRT memprediksi akan ada lonjakan penumpang di masa awal perkantoran kembali beroperasi. Sejumlah skenario pun dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan penumpang, seperti mempercepat headway menjadi 5 menit serta menambah rangkaian kereta di jam sibuk. Kondisi terkini dari transportasi umum MRT, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Diana Valencia dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Diana, PT MRT mencatat ada 12.000 penumpang sejak 5 Juni kemarin. Lalu apakah hingga siang hari ini ada lonjakan penumpang dan terlihat di sana tampak lengang saja? Benar sekali Juno, sedari pagi hingga siang ini situasi di stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta Selatan terpantau lengang cenderung sepi. Meskipun tadi di jam sibuk sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 9 pagi yang biasanya jadi waktu di mana masyarakat yang hendak bekerja itu menggunakan moda transportasi ini untuk pergi ke kantor mereka, tapi tadi terlihat tidak ada antrean penumpang ataupun lonjakan penumpang yang berarti begitu. Nah, adanya ataupun situasi yang cukup lengang ini bisa dikarenakan oleh dua faktor begitu. Yang pertama, berdasarkan paparan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memang per 8 Juni ini perkantoran akan kembali beroperasi kembali, tapi dengan catatan para pekerjanya tidak masuk secara serentak begitu. Anies sendiri merincikan kurang lebih bisa dibagi menjadi 2 shift atau lebih. Ditambah lagi dengan adanya imbauan dari PT MRT Jakarta kepada sejumlah perkantoran yang letaknya di dekat dengan ke-13 kawasan ataupun 13 stasiun MRT Jakarta itu sendiri untuk bisa menerapkan flexible hours perihal jam pulang dan juga jam masuk dari para pekerja itu sendiri. Tentunya kedua hal ini dimaksudkan untuk bisa memecah kepadatan ataupun keramaian supaya tidak terpusat di rentang waktu tertentu. Kemudian yang kedua, situasi yang lengang ini juga dikarenakan PT MRT Jakarta sebelumnya sudah menyiapkan antisipasi lonjakan penumpang di jam sibuk, yakni menambah headway dan juga yang kedua adalah menambah rangkaian kereta. Headway di jam sibuk yakni pada pukul 7 sampai dengan pukul 9 pagi, kemudian di pukul 5 sore sampai dengan 7 malam itu 5 menit sekali, kemudian rangkaian keretanya juga cukup banyak yakni 14 rangkaian kereta. Ini yang menyebabkan sebenarnya situasinya cukup lengang dan cukup sepi. Namun Juno, yang menarik di sini yang saya temukan dari pagi hingga siang ini, penumpang di MRT Jakarta itu sudah melek protokol kesehatan. Banyak dari mereka yang sudah menggunakan masker dengan baik dan benar, yakni bagian hidung dan juga bagian mulut mereka sudah tertutup secara sempurna, dan tidak sedikit dari mereka yang membawa ataupun menggunakan proteksi tambahan ketika menggunakan transportasi umum ini, seperti misalnya menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan pelindung wajah ataupun face shield. Tentunya kebiasaan-kebiasaan seperti ini jadi hal yang harus dipertahankan begitu untuk bisa mempertahankan ataupun menyukseskan masa PSBB transisi di wilayah ibu kota ini, sehingga wilayah ibu kota tidak harus menjalani PSBB seperti jilid pertama dan juga jilid ketiga, yang artinya ada pembatasan aktivitas itu sendiri. Tentunya kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus dipertahankan atau bisa mungkin menjadi sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan transportasi umum, supaya maksud kami masyarakat ataupun wilayah ibu kota itu sendiri bisa siap menuju tatanan normal baru. Juno. Ya Diana, untuk terkait dengan jam operasional yang mulai kembali normal, pukul berapa saja yang diterapkan oleh PT MRT dan lalu bagaimana dengan pengetatan protokol kesehatan di sana? Tentu Anda sempat menyampaikan bahwa protokol kesehatan telah dilakukan, lalu bagaimana nanti bila jam-jam sibuk kemudian penumpang mulai memadati di stasiun MRT sendiri? Ya Juno, kalau soal untuk maksud kami soal jalur operasional sendiri,
dari ataupun di waktu akhir pekan, yakni pada hari Sabtu ataupun Minggu nantinya beroperasi dari pukul 6 pagi sampai dengan 8 malam. Kemudian kalau untuk di hari biasa seperti hari ini itu beroperasi dari pukul 5 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jalur operasinya sebenarnya normal dengan headway yang cukup normal dengan rangkaian kereta yang juga sama seperti kondisi sebelum pandemi COVID-19. Lalu kalau soal protokol kesehatan sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda penerapannya di masa PSBB jilid pertama hingga jilid ketiga wilayah ibu kota. Tapi ada satu tambahan baru ataupun aturan baru begitu, yakni penumpang dilarang untuk berbicara baik secara lisan ataupun melalui telepon begitu. Hal ini dimaksudkan untuk bisa meminimalisir yang namanya droplets ataupun percikan liur antar penumpang ataupun dari penumpang ke area ataupun benda-benda di sekitar stasiun seperti misalnya bangku penumpang, kemudian tiang di dekat bangku, kemudian tempat pegangan tangan bagi para penumpang dan benda-benda sejenisnya. Tapi kalau soal ataupun kita bandingkan dengan aturan baru di moda transportasi lain seperti misalnya kereta komuter lain Indonesia yang per hari ini itu tidak memperbolehkan balita ataupun lansia naik secara bebas untuk menggunakan moda transportasi KCI. Tapi kalau untuk MRT sendiri kami sudah mengonfirmasinya kepada Direktur Umum PT MRT Jakarta William Subandar, maksud kami William Sabandar menyatakan bahwa MRT masih balita ataupun maksud kami balita ataupun penumpang usia lanjut itu masih diperbolehkan untuk naik MRT, tapi dengan catatan dengan proteksi ganda begitu. Mereka diwajibkan untuk entah itu menggunakan face shield ataupun pelindung wajah, menggunakan sarung tangan, mengusahakan memakai dengan pakaian tertutup begitu sehingga bisa meminimalisir sentuhan langsung kulit mereka dengan sejumlah benda di area stasiun yang memang sering dilalui oleh banyak orang. Kurang lebih seperti itu penerapan protokol kesehatan di MRT Jakarta. Juno. Baik, terima kasih rekan Diana Valencia dari stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta terkait dengan operasional MRT di masa PSBB transisi di DKI Jakarta.